Diancam netizen, pengamat Belanda klarifikasi soal timnas Indonesia. Jai Itses dan Ole Romeni tantang balik Cina. Macam-macam di GBK habis kau. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya. Mantan pemain asal Belanda yang kini menjadi pengamat sepak bola, Kees Kwakman mengklarifikasi pernyataannya terkait dengan timnas Indonesia tidak pantas bermain di Piala Dunia. Sebelumnya, Kwakman menyebut kualitas timnas Indonesia tidak pantas bermain di Piala Dunia 2026. Pernyataan itu diungkapkan Kwakman usai menyaksikan siaran laga Indonesia versus Bahrain. Saya tidak begitu senang saat menontonnya Indonesia versus Bahrain. Saya mendoakan yang terbaik untuk pemain-pemain itu. Dan tentu saja mereka mengejar mimpi mereka dan jika itu berhasil itu luar biasa. Tetapi Tuhan, jika Anda menonton Indonesia versus Bahrain sore ini, Anda pasti berharap putri Anda akan bertanya apakah Anda ingin bermain Rumi Cup? Tentu saja itu bukan level Piala Dunia, kata Kwakman dikutip dari Football Premier. Ucapan mantan pemain FC Groningen itu memancing kemarahan supporter Indonesia. Banyak netizen yang mengungkapkan kemarahan kepada Kwakman melalui media sosial. Bahkan Kwakman juga mengklaim mendapat ancaman pembunuhan. Situasinya cukup intens. Mereka menerjemahkan kata-kata saya dari minggu lalu dan sayangnya berita itu muncul sedikit berbeda di sana. Mereka adalah orang-orang yang bangga tentu saja dan merasa agak tersinggung. Tapi tentu saja bukan itu maksud saya, ucapnya. Ya, Kwakman kemudian mengatakan bahwa dia mendoakan timnas Indonesia bersama Patrick Kluivert bisa sukses lolos ke Piala Dunia 2026. Pemain kelas mediocre yang saat ini menjadi pundit di ESPN Belanda itu juga mengaku punya hubungan yang baik dengan dua asisten timnas Indonesia, Danny Lanzat dan juga Alex Pastoor. Saya katakan minggu lalu bahwa apa yang terjadi di sana Indonesia sungguh luar biasa dan saya benar-benar mendoakan agar mereka sukses dan semoga saja ini juga akan menghasilkan sesuatu untuk sepak bola Indonesia dalam jangka panjang. Juga hebat bahwa Belanda bisa terlibat dan saya kenal baik dengan Danny Lanzat serta Alex Pastoor. Jadi saya harap mereka berhasil dan jika mereka lolos, mereka layak berada di Piala Dunia. Sesederhana itu. Ya, beralih pada informasi selanjutnya, melihat perkembangan timnas Indonesia, jelas kita sebagai fans sangat merasa bangga ya. Namun bagi lawan, apa yang terjadi dengan Indonesia saat ini bisa dibilang adalah ancaman nyata. Dan salah satu tim yang kayaknya paling merasa terusik adalah China, di mana mereka terus-terusan mencari cara agar bisa menjatuhkan mental tim Garuda. Cina juga merasa was-was dengan kejutan demi kejutan yang akan diberikan oleh pasukan Garuda. Karena jika melihat sebelumnya, PSSI ini terus menambah pemain-pemain baru hanya dalam hitungan hari saja. Dan banyak yang kaget dengan Indonesia yang mencari pemain keturunan seperti tinggal tunjuk saja. Selain itu, melihat Bahrain terintimidasi oleh atmosfer neraka GBK juga membuat mereka semakin panik karena kemungkinan besar jumlah penonton versus Cina akan semakin bertambah. Mengingat rasa kepercayaan diri dari fans semakin terangkat usai laga versus Bahrain kemarin, di mana timnas Cina diketahui akan melakukan apapun untuk bisa kembali lolos ke Piala Dunia setelah terakhir kali terjadi 2002 silam. Dan juga pihak CFA disebut juga telah menyiasati segala taktik baik teknis maupun non-teknis untuk mencapai tujuan tersebut. Tentu saja mereka tahu jika grup C ini adalah grup yang paling sulit. Itulah kenapa mereka akan melakukan segala cara agar bisa meraih hasil yang maksimal. Nah, salah satu upaya yang mereka lakukan adalah dengan menggelar TC jangka panjang, di mana sejak Januari kemarin para pemain sudah dikumpulkan untuk latihan bersama. Selain TC, cara lain yang mereka lakukan adalah melakukan penambahan pemain naturalisasi. Ya, kalau ini mirip dengan Indonesia sih ya. Dan menurut laporan dari Sohu, saat ini sudah ada 4 pemain yang siap dinaturalisasi untuk kemudian bisa tampil di 2 laga sisa round 3. Ya, berkaca dari hal itu, media Sohu lantas mengajak timnas Indonesia dan 2 tim lain di grup C yakni Bahrain dan Arab Saudi, di mana Sohu mengatakan 3 dari 2 tim itu akan angkat koper dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan kabar baik untuk timnas Cina, pemain yang sudah dinaturalisasi akan segera bermain dan juga membuat 3 tim kewalahan. Dengan bergabungnya 4 pemain naturalisasi, jelas menjadi kabar buruk untuk Arab Saudi dan juga timnas Indonesia. Dengan diperkuat
4 pemain naturalisasi, sudah saatnya timnas Indonesia dan Arab Saudi angkat koper. Tapi yang justru ada, Cina mengalami banyak kemunduran dan hal ini bisa kita lihat dalam 2 match di bulan Maret 2025. Cina harus pulang dengan tangan kosong usai kalah dari Arab Saudi dan juga Australia. Bahkan Cina kini terperangkap di dasar klasemen. Lalu disusul oleh Bahrain yang sama-sama mengoleksi 6 poin. Lebih lanjut, media itu juga menyebutkan naturalisasi yang dilakukan Indonesia tak ada gunanya. Terbukti di leg pertama, mereka berhasil menang 2-1 atas tim Garuda. Dan masuknya Ole Romeni di lini serang dianggap nggak akan memberi pengaruh apa-apa. Ya, diketahui, media tersebut mengatakan itu usai melihat statistik Ole bersama FC Utrecht. Tentu saja kabar itu seketika viral dan pasti sampai ke telinga Ole. Nah, Ole sendiri diketahui cukup santai menanggapi hal itu. Menurutnya hal itu adalah normal di sepak bola. Lagi pula dia juga tidak terlalu paham peta kekuatan sepak bola Asia. Namun jika ditelisik lebih dalam, sebenarnya Cina di level elit Asia juga bukan apa-apa bila dibanding dengan tim-tim seperti Jepang, Korea, Australia, ataupun Iran. Dan Ole pun tidak banyak kata-kata, namun dia menunjukkan aksi nyata di atas lapangan. Bahkan dia kini menjadi idola baru bagi fans Indonesia setelah mencetak 2 gol dari 2 pertandingan bersama dengan timnas. Dan itulah salah satu hal yang membuat Cina makin was-was akan ancaman dari Ole Romeni. Indonesia siapkan kejutan besar untuk Cina. Hal yang positif didapatkan ketika mengalahkan Bahrain di GBK akan membuat para pemain timnas semakin percaya diri. Bahkan Jay Itzes mempertegas dan juga meminta kepada China untuk mengurus timnya sendiri yang sedang carut-marut. Dan jika Cina masih saja terus mencari garasi, ya karena bukan tak mungkin Indonesia akan menunjukkan sebuah kejutan besar yang belum terbayangkan oleh mereka. Terlebih sebagaimana dilansir dari media 163.com, Cina disebut merasa jengkel lantaran merasa nggak dianggap. Hal itu lantaran tim-tim unggulan di grup C lebih banyak berpendapat soal kekuatan timnas Indonesia yang meskipun rankingnya paling bontot. Tapi dari sisi kedalaman skuad, tim Garuda banyak diisi oleh pemain yang mayoritas main di Eropa. Itulah kenapa Cina berupaya untuk membuat mencari kekuatan timnas Indonesia yang meskipun rankingnya paling bontot. Atmosfer neraka GBK untuk Cina Jiper sampai detik ini, jika membayangkan atmosfer yang terjadi di GBK kemarin juga masih membuat kita merinding ya. Bahkan hal serupa juga dirasakan oleh calon lawan Indonesia, yakni Cina. Cina merasa was-was dengan tekanan puluhan ribu fans yang selalu memadati stadion syarat bersejarah Gelora Bung Karno itu. Dan berkaca dari yang sudah-sudah seperti Arab Saudi dan juga Bahrain, mereka tampak terintimidasi oleh sorai-sorai puluhan ribu fans Indonesia. Selain itu, koreo megah fans Indonesia membuat Cina juga makin takut. Dan banyak yang bilang jika atmosfer GBK ini bak neraka bagi tim lawan.